Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seneng nih hari ini, bukan hari ini, sesi ini udah lebih banyak yang hadir. Sudah 1,5 kali lipat dari yang sesi awal. Jadi sesi awal masih banyak sekali yang bermasalah untuk masuknya. Nggak tahu nih, yang sesi 2 ini kenapa masih 30-an yang masuk. Kalau dari kelasnya 95, 96, 97, satu kelasnya berapa ya? 30 orang atau 40 orang ya? 40. 40 berarti kan harusnya sekitar 120 ya. Ini masih satu kelas nih hitungannya nih. 2 kelas lagi belum masuk. Ini pun sudah ditambah dengan anak sesi 1 yang tidak berhasil masuk ya. 91, 92, 34 itu yang belum berhasil masuk tadi gabung di sini. Nah, mudah-mudahan ini kan program ini ya, program persembahan dari sekolah untuk kalian agar lebih siap lagi menghadapi tahun depan di US sekitar bulan Maret 2022. Nah, semoga bisa dimanfaatkan maksimal gitu ya. Belajarnya boleh santai, boleh sambil nyemil-nyemil, ya boleh sambil minum, nggak perlu tegang, ya enjoy, tapi yang penting dengan posisi siap sedia, bukan dengan posisi tidur ya. Karena kalau posisi tidur nggak akan dapat apa-apa gitu ya. Posisi siap sedia, santai, megang coret-coretan, perhatian fokus. Kalaupun tertinggal, boleh bertanya. Ya, nggak ngerti boleh bertanya. Nggak perlu takut, nggak perlu malu bertanya, gitu ya. Nggak perlu takut ledekin. Santai aja. Yang memang nggak boleh ngeledek ya. Jadi kecepatan kita kan menerima pelajaran kan beda-beda ya. Ada yang cepat banget, ada yang cepat aja, ada yang lambat. Yang lambat di penerimaan pelajaran belum tentu lambat di olahraga misalnya. Dia bisa jadi lebih hebat dan lain-lainnya. Jadi tidak perlu ada yang merasa lebih hebat kalau cepat mengerti dan tidak perlu berasa minder. Ya, kalau memang kok nggak ngerti-ngerti ya gue ya gitu. Ya santai aja. Yang penting tetap usaha. Nah berikutnya sebelum kita mulai kita doa dulu yuk. Biar mantep, biar berkah. Berdoa dimulai. Oke. Nah, sudah sudah disiapkan cara-caranya ya. Jadi seperti yang sudah saya videokan di tadi pagi openingnya. Jadi kita lebih membahas materinya itu kalau kelas 7 dan kelas 8 ya, tapi kalau kelas 9 langsung ke soal bahas aja. Karena kan kelas 9 masih anget ya, masih anget banget nih. Nah, apa nih? Kok saya Herman kelas 95? Oh, diubahin sama si ini sama Kak Arima ya. Oke. Nah, sabar ya Herman ya. Oke, sampai mana tadi saya ngomong? Ya, kita langsung aja deh. Yang jelas kalau ada mau tanya-tanya, kalau kecepatan bilang, kalau kelambatan bilang, kalau saya ngalor ngidul juga bilang, gitu ya. Sip. Oh, saya belum kenalan ya. Nama saya Aprianto, tapi biasa dipanggil di Omega dengan Ray, gitu ya. Jadi kalian boleh panggilnya Om Ray. Ya, dulu panggilnya Kak Ray, kalau sekarang Om katanya udah ubannya udah banyak, gitu ya. Jadi malu kalau dipanggil kakak. Ya, sip. Kita langsung. Ini soal nomor 1 biasanya disebut dengan soal bonus. Bonus itu bukan bonus nggak ada jawaban ya, tapi bonus itu karena saking gampangnya gitu. Jadi seharusnya hampir seluruh siswa pasti bisa menjawab. Suhu di kamar ber-AC 16 derajat Celcius. Ya, suhunya 6 derajat Celcius. Setelah dimatikan, suhunya naik 4 derajat Celcius setiap menit. Artinya kalau didiemin 1 menit, gitu ya, dia akan naiknya 4 derajat Celcius. Ya, menjadi 20 derajat Celcius gitu ya. Nah, kalau 3 menit berapa? Ya, kalau didiemin selama 3 menit berapa? Gitu ya. Ini nggak pakai rumus pun harusnya sudah bisa ya. Yuk, siapa yang bisa jawab kira-kira berapa derajat setelah 3 menit? Boleh di open mic-nya. 8. Berapa?
BK 28. 28 derajat. Oke, kita lihat ya. Setelah 1 menit berikutnya, dari 20 menjadi 24 derajat. Setelah 1 menit berikutnya, dari 24 menjadi 28 derajat. Ya, gampang ya. Sepertinya sih merem juga bisa lah. Gitu ya. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, ini baru mulai sedikit mikir nih. Jadi katanya Budi dapat mengecat rumah dalam 20 jam. Jadi ceritanya Budi dan Moin ini punya pekerjaan yang sama, rumahnya sama gitu kan. Misalkan rumah subsidi ya kan. Rumah perumahan kan sama semua tuh. Nah, kalau Budi yang mengerjakan, maka dia selesai dalam 20 jam. 20 jam. Tapi kalau Muin, ya karena Muin belum terlalu ahli mungkin ya, jadi dia mengerjakan selama 30 jam. Ya, kalau sendiri-sendiri. Nah, pertanyaannya adalah kalau mereka bekerja bareng ya, di satu rumah, ya, bekerja bareng, kira-kira selesainya berapa lama? Ya, selesainya itu berapa lama? Ya, nih misalnya ini Budi, dia selesai 20 jam. Muin selesai 30 jam. Kalau mereka bekerja bareng-bareng, kira-kira nih logika kita bermain, selesainya lebih lama dari 30 jam, antara 20 sampai 30 jam, atau lebih cepat dari 20 jam. Zona A, zona B, atau zona C. Kira-kira yang mana jawabannya? Ya, logikanya dimainin dulu. Kita belum ngomong angka deh. Lebih lama dari 30, atau antara 20 sampai 30, atau lebih cepat dari 20 jam. Yuk. Ya, yang bisa jawab? Logikanya gimana? Lebih Halo? cepat, Kak. Lebih cepat. Iya, lebih cepat. Karena sendirian aja si Budi 20 jam ya, itu sendirian. Apalagi ditambah si Muin. Ya, nggak mungkin sama aja 20 jam. Ya, sedangkan dia sendiri aja udah 20 jam. Ditambah dengan tenaganya si Muin, ya pasti lebih cepat dari 20 jam. Oke. Nah, berarti karena lebih cepat dari 20 jam, ya nomor 25 abaikan aja. Nomor D ini pilihan D abaikan aja. Nah, ini kalau ngitung kancing ya. Nah, baru kita bicara hitungan rumus. Jadi kalau kita diminta mengetahui waktu gabungan, maka yang kita lakukan adalah seperti ini. 1 per waktu gabungan sama dengan penjumlahan waktu yang bergabung. Ya, penjumlahan waktu yang bergabung. Misalnya di sini waktu Budi, berarti 1 per waktu Budi ditambah 1 per waktu Muin. Nah, jadi 1 per waktu gabungan adalah 1 per 20 ditambah 1 per 30. Gitu ya. Ingat ini pecahan, penjumlahan pecahan harus sama penyebutnya ya. Jadi ringkasnya adalah kali silang, kali bawah gitu ya. Kita mulai. Jadi 1 per waktu gabungan adalah 30 kali 1, 30, 20 kali 1, 20, per 20 kali 30, 600. Ya, sama dengan 50 per 600. Kita coret ya, nolnya ya. Sisa 5 per 60. Kalau kita sederhanakan, 5 dibagi 5, 1, 60 dibagi 5, 12. Nah, ini adalah 1 per waktu gabungan. Yang dipengen kan waktu gabungan aja ya. Waktu gabungan. Nah, 1 per waktu gabungan menjadi waktu pergabungannya tinggal dibalik aja posisinya ya. Waktu gabungan per 1. Maka ini juga dibalik posisinya. 12 per 1. Nah, jadi jawabannya adalah 12 jam. Jadi kalau mereka bekerja bareng untuk mengecat satu rumah ya, berarti butuh waktu hanya 12 jam aja. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada? Ada nggak? Ada?
Nggak ada ya? Sip. Nah, coba kalian sekarang yang ngerjain. Misalnya ini saya ganti. Ini menjadi 10. Ya. Ini menjadi 10. Jangan. Ini menjadi 15 deh. Ini 15. Ini jadi 20. Bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Angkanya jelek ya. Ini menjadi 10 deh. Ya, sok. Silakan, coba dikerjain. Caranya sama. Kalau Budi mengerjakan 15 jam, Muin mengerjakan 10 jam. Kalau mereka berdua bergabung, menjadi berapa jam waktunya? Saya kasih waktu 5 menit. Mulai dari sekarang. Oke. Belum mengerti, bisa mengerti. Kan enak kalau sesudah mengamati, memperhatikan, mengerti, lalu mencoba sendiri kan lebih enak ya. Ya, kita mulai. 1 pergabungan sama dengan 1/15 ditambah 1/10. 1 pergabungan sama dengan 10 tambah 15 per 150 gitu ya. 25/150. Maka waktu gabungannya adalah 150/25. Ya, 150/25 dibagi sama-sama 25 ya. Jadi 6 jam. Ya, begitu. Keren. Kita lanjut ya, berarti ya. Yang belum paham nanti bisa lihat di rekodnya. Enaknya kalau pertemuan online tuh gitu, kalau offline ya udah nasib-nasiban ya, begitu nggak ngerti ya udah pasrah gitu. Kalau online kan nanti bisa diulang lagi kalau mau ngulang. Ya. Kalau nggak mau ngulang tinggal PDKT sama yang ngerti gitu ya. Selanjutnya nomor 3. Nah, ini materi kelas 9 nih. Ya, materi bilangan eksponensial. Jadi kita akan ubah, kalau masih berpangkat seperti ini nggak bisa ditambahin ya, karena pangkatnya beda, bilangan utamanya beda, ini nggak bisa ditambahin. Maka kita akan ubah menjadi bilangan bulat. Contoh 1 aja deh dulu. Yang saya bikin. 16 pangkat 3/4. Ya, 3/4. Jadi 16 pangkat 3/4, kalau dituliskan dalam bentuk akar, sebenarnya begini. 16 pangkat yang pembilang ya, pangkat yang pembilang itu sebagai pangkat di angka ini. Pangkat yang di penyebut sebagai pangkat di akarnya. Jadi 16/3/4 menulisnya adalah 16 pangkat 3 akar pangkat 4, atau menyebutnya akar pangkat 4 dari 16 pangkat 3. Nah, ribet-ribet itu. Nah, selanjutnya, ingat 16 pangkat 3 ini adalah 16 kali 16 kali 16. Ini akar 4. Gitu ya. Baru kita bongkar nih. 16 di akar 4. Gitu. Akar pangkat 4 dari 16 berapa? Berapa kali berapa? Jadi berapa kali berapa kali berapa kali berapa, angkanya 4 kali ya, angkanya kembar, itu sama dengan 16. Berarti 2 ya. Ya, berarti 16 itu adalah 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 4. Ini akar 4. 2 pangkat 4. Ketemu akar 4. Habis akarnya, keluar 2-nya. 2 pangkat 4. Ketemu akar 4. Habis 4 pangkatnya, keluar 2-nya. 2 pangkat 4. Akar pangkat 4. Habis 4-nya, keluar 2-nya. Jadi 2 kali 2 kali 2 adalah 8. Nah, jadi 6 pangkat 3/4 itu adalah 8. Ini secara penjabarannya. Ya, secara penjabarannya. Nah, ternyata kan kita punya sifat ya. Kalian kan pernah mempelajari ya, bahwa sifatnya ini bisa kita bongkar nih, si 16 ini akan kita bongkar menjadi berapa pangkat berapa yang pangkatnya itu sama dengan penyebut di sini. Gitu. Jadi 16 ini berarti berapa pangkat 4? Yaitu 2 pangkat 4. Ya. 2 pangkat 4 pangkat 3/4. Nah, ingat sifat pangkat. Bilangan berpangkat
Kalau dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Gitu. Berarti 4 kali 3/4. Berarti apa? Coret dong. Nanti kita coret ya. Jadi sisanya adalah 2/3. 2/3 adalah 8. Nah, ini secara ringkasnya. Oke. Ya, sekarang kita kerjakan yang 81 pangkat 1/4. Ini nih. 81 pangkat 1/4 berarti si 81 ini akan kita ubah menjadi apa? Menjadi bilangan berpangkat 4 gitu ya. Biar bisa kita kalikan dan dicoret. Jadi 81 itu adalah berapa? 3/4 ya. 3/4 pangkat 1/4 gitu. Nanti dicoret dong. Nah, tinggal 3/1 ya. 3/1 ya 3 berarti. Sip. Selanjutnya yang terakhir 32 pangkat 2/5. 32 pangkat 2/5 2/5. Nah, berarti apa? Si 32 ini akan kita ubah menjadi berapa bilangan berpangkat 5. Jadi apa? Berarti 2/5 dong, gitu ya. 2/5 pangkat 2/5. Nah, 5 kali 2/5 berarti coret 5-nya. Nah, sisanya berarti apa? 2/2. 2/2 yaitu 4. Sip ya. Udah, angka 8, 3, dan 4 ini kita masukkan ke sini. 16 pangkat 3/4 berarti 8. Ditambah 81 pangkat 1/4 berarti 3. Ditambah 32 pangkat 2/5 berarti 4. Maka hasilnya adalah 15. Sampai sini. Ada pertanyaan? Kecepatan atau cukup? Kalau kecepatan bilang ya. Kalau pelambatan juga bilang. Nggak ada pertanyaan? Beres? Cukup mengerti? Sip. Coba dulu ya. Saya kasih soal seperti tadi. Kalian coba menjawab. Berapakah 27 pangkat 2/3 ditambah 32 pangkat 3/5 dikurang 64 pangkat 1/2. Yuk, silahkan. Waktunya 5 menit juga. Dari sekarang. Pak, saya record. Nggak apa-apa, yang penting ada hasilnya ya. Nanti dilihat penjabarannya. Oke, kita lanjut. Nomor 4. Nah, ini masih terkait dengan materi bilangan eksponen, tapi masuk ke akar ya. Jadi kita perlu tahu, yang namanya bilangan akar itu adalah bilangan di dalam akar. Dan bilangan di dalam akar itu bukan bilangan kuadrat. Ingat ya. Bilangan di dalam akar bukan bilangan kuadrat. Nah, contoh, maksudnya gimana? Kalau di dalam bilangan akar itu bilangan kuadrat, maka dia akan keluar akarnya. Misalnya kita punya akar 2. Nah, akar 2 kan tidak ada satupun angka yang dikalikan ya, dengan angkanya sendiri, misalnya 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, hasilnya 2 ya. Nah, karena tidak ada angka yang dikalikan dengan angkanya sendiri menghasilkan suatu bilangan 2, jadi ini tidak bisa lagi dibongkar. Nah, tapi kalau kita seperti ini, nah 4 itu kan 2 kali 2 ya, atau 2 kuadrat ya. Gini. Nah, kuadrat ini ketemu akar pangkat 2 ini, ya keluarnya 2. Nah, ini dikatakan sebagai bilangan kuadrat, yang 4 ini. Kalau yang akar 2 ini dikatakan sebagai bilangan akar. Nah, pertanyaannya adalah kalau begini.
kalau di akar 8. Nah, ingat 8 itu kan bisa kita kalikan dengan bilangan kuadrat ya. Ya, bilangan kuadrat dikalikan dengan berapa supaya hasilnya 8, yaitu 4 kali 2 ya. Nah, 4 ini kan bilangan kuadrat. 4 kali 2 jadi 8. Nah, karena 4 ini adalah bilangan kuadrat, maka dia bisa keluar. Keluarnya akarnya 4. Akarnya 4 yaitu 2 ya. Nah, 2 di dalamnya masih sisa 2. Nah, inilah yang disebut dengan akar campuran. Oke, ini bilangan utamanya, ini bilangan akarnya. Nah, ini konsep pertama. Konsep kedua yang dipermasalahkan di soal ini adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, penjumlahan dan pengurangan di bilangan akar campuran, ini kuncinya. Hanya bisa dilakukan kalau ekornya atau akarnya sama. Nah, ini kan beda ya. Ini 12, ini 75, ini 27. Akarnya beda-beda semua, maka ini tidak bisa dioperasikan. Nah, caranya gimana supaya bisa dioperasikan? Ya, kita cari tahu apakah akar-akar ini bisa disamakan. Ya, jadikan akar-akar ini perkalian dengan bilangan kuadrat. Yuk, kita mulai. Ini pengetahuan aja ya. 4 akar 12. 12 ini berapa kali berapa ya dengan bilangan kuadrat? Oh, ternyata 12 itu 4 kali 3. 4 ini kan bilangan kuadrat. Bisa keluar 2 ya akarnya. Jadi 4 kali 2 di dalamnya tertinggal 3. Jadi hasil akhirnya 8 akar 3. Nah, 4 akar 12 kita ubah nilainya sama dengan 8 akar 3. Ya, dipahami. Coba kita lihat lagi, 2 akar 75. 2 akar 75. Ya. Ingat 75 nih, bisa nggak dikalikan dengan bilangan kuadrat? Bilangan kuadrat apa aja? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, dan selanjutnya. Ya, ingat titipan saya di kelas 9, setidak-tidaknya kalian hafal bilangan kuadrat dari mulai 1 kuadrat sampai 20 kuadrat. Itu modal awal. Ya. Oke, 75 berarti berapa kali berapa? Ya udah, berarti dia 25 dikali 3. Ya, ini kan bilangan kuadrat nih, 25. Keluarnya berapa akarnya 25? 5 ya. Jadi 2 kali 5 akar 3. 2 kali 5, 10. Akar 3. Nah, jadi 2 akar 75 nilainya sama dengan 10 akar 3. Sip ya. Selanjutnya, akar 27. Akar 27 ini 1 ya. Kalau nggak ada angka berarti 1. Berarti kita lihat 27 itu adalah 9 kali 3. Ya, 9 kan bilangan kuadrat ya. Jadi dia 1 kali 3 akar 3, hasil akhirnya 3 akar 3. Seperti itu. Nah, ternyata ekornya sudah sama nih. Ekornya akar 3, dan akar 3. Ya, baru kita masukkan ke sini. Yang 4 akar 12 menjadi 8 akar 3. 2 akar 75 menjadi 10 akar 3. Akar 27 menjadi 3 akar 3. Nah, karena akarnya sudah sama, maka angka-angka ini bisa kita operasikan, jumlah dan kurang. Nah, bagaimana mengoperasikannya? Yang dioperasikannya hanya palanya aja. 8, 10, min 3. Yang depannya aja yang dioperasikan. 8 tambah 10, 18, dikurang 3, 15 ya. Hasil akhirnya 15 akar 3. Jadi akar 3 tetap. Yang dioperasikan depannya aja. 8 tambah 10 dikurang 3. Dipahami? Gimana? Kalau dipahami, seperti tadi ya, kita coba satu soal. Ini saya hapus dulu. Kan teori ya, nanti bisa dilihat lagi. Saya nggak ada sinyal. Sinyal? Oke. Ya. Kita coba misalnya 3 akar 8 ditambah 4 akar 18 dikurang 5 akar 32. Silakan. 5 menit dari sekarang.
langsung yang japri ya, yang udah putar lagi. Seperti tadi ya, jadi angka 8 akan kita jadikan perkalian bilangan kuadrat, 18, 32 juga kita akan jadikan perkalian bilangan kuadrat. Nah, 3, 8 berapa kali berapa? 4 kali 2 gitu ya. 4, 18, 9 kali 2, 5, 32, 16 kali 2. Gitu ya. Nah, 4 ini keluar ya. Jadi apa? 3 kali 2 akar 2. 9 keluar menjadi 4 kali 3 akar 2. 16 keluar menjadi 5 kali 4 akar 2. Sip ya? Nah, 3 kali 2, 6. 4 kali 3, 12. 5 kali 4 akar 2. Oke. Oh, tadi ada yang benar berarti ya? Sorry, saya yang salah. Jadi 6 tambah 12, 18 ya. 18 dikurang 20, min 2 akar 2. Sip, ada satu orang yang benar. Alhamdulillah. Paham ya? Ya, kalau sudah, kita lanjut ke nomor 5. Masih di bagian akar, tapi sudah masuk ke tahap-tahap akhir materi eksponensial akar. Ya. Sebelum bahas materi ini, bahas soal ini, saya pengen ingatkan dulu tentang konsep rasionalisasi. Jadi yang namanya rasionalisasi itu tujuannya rasionalisasi. Tujuannya kalau ada pecahan di mana penyebutnya bentuk akar, maka kita akan hilangkan bentuk akar itu. Contohnya misalnya 2 per akar 3 ya. Nah, karena di penyebutnya ini bentuk akar, ya, akar 3, maka kita pengen menjadikan dia jadi 3 gitu. Nah, gini. Nah, gimana caranya akar 3 menjadi 3? Ya kita kalikan dengan akar 3. Ya, akar 3 kali akar 3 kan akar 9. Akar 9 berarti kan 3. Nah, jadi supaya dari akar menjadi bilangan bulat, maka kita akan kalikan dia dengan sesamanya, dengan akar 3 juga. Nah, kalau di bawahnya sudah dikalikan dengan akar 3, maka atasnya juga harus sama dikalikan akar 3. Kenapa begitu? Karena kalau akar 3 per akar 3 kita coret, 1 kan ya, maka dia kembali ke 2 akar 3. Ini cuma merubah bentuk aja. Oke. Nah, setelah ini baru kita kalikan juga 2 kali akar 3, jadi 2 akar 3. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini boleh sudah 2 akar 3 per 3 atau menulisnya 2 per 3 akar 3. Seperti ini. Gitu ya. Nah, selanjutnya misalnya kita punya 2 per misalnya 5 tambah akar 3. Nah, caranya adalah yang nggak usah ini ya, kita langsung aja deh ke soalnya deh. Kalau seperti ini, akar 2 per 5 dikurang akar 3, nah untuk menghilangkan bentuk akarnya, kita kalikan dengan angka yang sama, 5 dan akar 3 di sini. 5 dan akar 3. Berarti kalau di bawahnya dikalikan 5 dan akar 3, di sini juga sama ya. 5 dan akar 3. Lalu bedanya gimana? Bedanya dengan si yang model awal tadi. Bedanya adalah kalau bentuk pecahannya seperti ini, penyebutnya, maka kita lihat tanda ini. Kalau dia tanda min, maka yang di sini plus dan plus. Sebaliknya, kalau yang di tanda panah ini adalah plus, maka tanda di sininya adalah min dan min. Ingat ya, harus berlawanan seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya tinggal kita kalikan. Berarti apa? Akar 2 dikali dengan 5 plus akar 3. Nah, di bawahnya, nah cara mengalikan ini, misalkan ada angka kembar 5 dan akar 3, di sini juga sama 5 dan akar 3. Yang beda adalah tanda tengahnya ini, ya, min dan plus atau plus dan min. Maka caranya adalah angka depan kuadrat, yaitu 5 kuadrat, ya, dikurangi angka belakang kuadrat, akar 3 kuadrat.
Ya, jadi konsepnya seperti ini. Jadi angka belakang yang duluan ya dikuadratkan dikurangi angka belakang dikuadratkan. Jadi gimana? Akar 2 kali akar 5 akar 10 ya. Terus akar 2 kali akar 3 kok akar 10 ini kan kali 5. Akar 2 kali 5 berarti 5 akar 2. Akar 2 kali akar 3 akar 6. Per 5 kuadrat adalah 25. Akar 3 kuadrat adalah 3. Hasil akhirnya adalah 5 akar 2 plus akar 6 per 22. Begitu. Sip? Oke. Paham ya? Nanti coba dilihat rekodnya karena kita harus masuk ke nomor 6. Tadi teman-teman yang di kelas A sudah masuk ke sini soalnya. Nah, kita masuk ke materi pola bilangan. Ya, materi kelas 8 semester awal. Jadi pola bilangan itu banyak banget ya. Ada pola genap, pola ganjil, pola prima, pola Fibonacci, pola segitiga, pola persegi, pola kubik, pola persegi panjang ya. Banyak sekali. Nah, di antara yang dipelajari di kelas 8 yaitu pola aritmetik dan geometri. Nah, ini adalah pola aritmetika. Nah, jadi pola aritmetik itu kayak gimana? Misalnya ada pola bilangan 3, 7, 11, 15, 19 gitu ya, ini polanya. Kenapa ini disebut pola aritmetika? Karena jedanya 4, jedanya 4, jedanya 4, jedanya 4 dan selanjutnya. Maka ini disebut dengan aritmatika. Nah, kalau ini gimana? Jadi ada 3, 8, 15, 24. Jedanya 5. Jedanya 7. Jedanya 9, selisihnya gitu ya. Nah, setelah kita ini nggak ketemu, maka kita lihat di sininya. Oh, di sininya jedanya 2. Di sininya jedanya 2. Oh, ada 2 terus nih. Berarti di sini baru disebut dengan aritmatika. Tapi bedanya ini adalah level 2. Ada 2 level. Aritmetikanya ada di level 2. Nah, untuk mengetahui suku keberapa, jadi nanti kita akan ada ketentuannya gitu ya. Nah, kalau ini kita teruskan jadi gimana? Kalau ini beda 5, beda 7, beda 9, maka di sini beda 11 ya. Gitu, beda 11 menjadi 35. Ini disebut dengan U1. Ini disebut dengan U2, urutan 1, urutan 2, urutan 3, urutan 4, urutan 5. Nah, sedangkan yang ditanya adalah urutan ke-60. Ya, kita bisa mencari secara manual, tapi kok kayak capek banget ya. Jadi harus ada cara untuk mencari nilai U60. Nah, karena ini aritmetik tingkat 2, jadi kita punya rumusan seperti ini. AN kuadrat plus BN plus C. Ini UN ya. Urutan ke N, AN kuadrat plus BN plus C. Nah, kita akan mencari nilai A, nilai B, dan nilai C. Ini kita akan cari nih A, B, dan C-nya. Kalau N-nya sudah tahu 60. Ya. Caranya adalah kita memanfaatkan nilai-nilai yang ada di sini. Ya. Nilai-nilainya 2, 5, dan 3. Tapi kita cari dari bawah. Kita cari dari sini dulu. Nah, ketentuannya adalah nilai ini yang paling bawah 2A. Nah, ini ketentuannya. 2A di sini dinyatakan nilainya 2. Maka A-nya berapa? Berarti pindah ke sana ya. Jadi 2 per 2 sama dengan 1. Oh, nilai A-nya 1. Nah, karena nilai A-nya 1, kita sudah bisa masukkan ke sini. Jadi UN adalah 1N kuadrat. Karena 1 dia tidak perlu ditulis. Ya, kita sekarang ingin mencari nilai B. Pakainya angka yang ini. Oke. Rumusnya adalah 3A plus B. 3A plus B. Nah, nilainya di sini adalah 5. Nah, A kan sudah tahu nih, A 1 ya. Jadi A ini kita ganti dengan 1. 3 kali 1 ditambah B sama dengan 5. 3 kali 1, 3 ya. 3 tambah berapa supaya 5? Jadi B adalah 5 dikurang 3 sama dengan 2.
Oh, berarti nilai B-nya adalah 2. Kalau begitu kita tinggal masukkan ke sini. Nah, B-nya 2 ya, berarti 2N. Nah, tinggal kita mencari C. C kita manfaatkan nilai di sini. Sini deh ya. Nah, rumusannya adalah A plus B plus C. Nah, itu rumusannya. Nilainya adalah 3. A-nya berapa? A-nya 1. B-nya berapa? B-nya 2. Nah, tinggal mencari C. 3 tambah C sama dengan 3. Oh, maka C-nya berapa? 3 tambah berapa supaya 3? 0. Nah, C-nya berarti 0. Maka karena C-nya 0, dia tidak perlu ditulis lagi. Ya. Gitu. Sip ya. Udah, kita punya rumusan seperti ini. Yang dicari adalah U ke 60. Ya, kita mulai deh. U 60. Nah, karena N-nya berganti dengan 60, maka semua N yang ada di sini kita ganti dengan 60. Berarti apa? 60 kuadrat ditambah 2 kali 60. Tambah 0 nggak perlu ditulis ya. 60 kuadrat berapa tuh? 60 kali 60. Berarti 3.600. 2 kali 60 berarti 120. Maka totalnya 3720. Sip ya? Oke, paham? Ya, karena ini kalau diulangnya agak panjang, terus kalau saya kasih soal juga mepet waktunya, nanti bisa dilihat recordnya. Gitu ya. Kita masuk ke nomor 7. Masih di pola bilangan aritmetika. Jadi kita punya barisan aritmetika dengan suku kedua 11, suku ke-8 35, yang diminta berapakah suku ke-25 gitu ya. Nah, kita akan memainkan SPLDV di sini. Kalau ada suku kedua, suku ke-8 gitu ya, maka yang kita tulis adalah suku ke-n, suku yang lebih tinggi. Di aritmetik rumusannya begini, UN adalah A plus N-1 kali B. Nah, ini rumusan umum mencari UN di barisan aritmetika. Ya, N-nya tinggal kita ganti berapa yang di soal gitu ya. Maka di sini U8. N-nya 8 berarti. A-nya kan belum tahu ya, tulis saja A. Ditambah N-1, berarti 8 kurang 1. 7B. Nilainya berapa? 35. Gitu ya. Ini rumusan dari sini ya. Lalu di sini U2, urutan kedua. A-nya tetap. Rumusnya A plus N-1B ya. Lalu N-1. Berarti 2-1. 1 ya. 1B sama dengan 11. Nah, ini sudah masuk SPLDV. Ya, mudah-mudahan masih ingat. Kalau SPLDV, kita akan menghilangkan salah satunya A boleh, B boleh, dengan cara menyamakan koefisiennya. Nah, kebetulan ini sudah sama nih, sama-sama 1. Ya, tinggal kita kurangin. Ya, A dikurang A, habis. Ini habis nih. Oke. Selanjutnya, 7B dikurang 1B, berarti 6B. 35 dikurang 11, berarti 24. Maka nilai B-nya, ya berarti 6 ke sana ya. Ini perkalian jadi pembagian. 24 dibagi 6 sama dengan 4. Oh, nilai B-nya 4. Oke. Berarti yang belum ketemu apa? Nilai A-nya. A-nya kita pakai ini boleh? Kita pakai ini boleh. Pilih aja yang paling sedikit. Ini ya. A ditambah B sama dengan 11. Satunya nggak perlu ditulis ya. B-nya 4. Berarti A ditambah 4 sama dengan 11. Maka A sama dengan 4 ke sana ya. Karena plus jadi min. 11 kurang 4 sama dengan 7. Nah, setelah A sudah dapat, B sudah dapat, ya tinggal kita masukkan ya. Ini kan yang ditanya nih. N-nya 25 berarti. Jadi U25 sama dengan A. A-nya 7 plus N-1 berarti 25 kurang 1. 24. Kali B, B-nya 4. Gitu ya. Maka 7 ditambah 24 kali 4, 20 kali 4, 80. 4 kali 4, 16. 80 tambah 16, 96. Itu caranya tanpa coretan ya. Maka 7 tambah 96 adalah 103. Seperti itu. Oke. Demikian ya. Jadi silakan kalau mau tanya, masih ada waktu sekitar 3 menit. Kalau nggak ada yang tanya,
saya kembalikan ke Karima. Ada Karima? Iya, Kak. Oke, sip. Kita close dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih, Om.